Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ya pembahasan di mata kuliah bioteknologi farmasi ya terkait tentang produksi antibiotik dengan teknik fermentasi ya seperti itu. Nah, kemarin kita sempat membahas ya terkait tentang produksi akarbose dengan teknik fermentasi. Nah, tahapan-tahapannya kurang lebih sama karena ini antibiotik ini merupakan sejenis metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroba ya. Jadi kurang lebih nanti tahapannya ini hampir sama dengan pembahasan sebelumnya. Ini terkait tentang akarbose ya, seperti itu. Nanti tolong diingat-ingat lagi ya terkait tentang akarbosenya. Oke, ini yang akan kita bahas ya, antibiotik ya. Ini tidak asing ya untuk anak farmasi terkait tentang antibiotik itu sendiri. Yuk kita lihat definisi dari antibiotik itu apa ya. Jadi antibiotik itu merupakan senyawa yang berasal dari mikroorganisme. Nah, ini dibesarin nih, berasal dari mikroorganisme. Jadi senyawanya ini harus berasal dari mikroorganisme yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme yang lainnya ya. Oke, jadi di sini dia bisa menghambat atau membunuh pertumbuhan dari mikroba. Nah, kalau kalian ingat di mata kuliah mikrobiologi atau di farmakologi 2 ya kalau nggak salah ya, itu ada pembahasan terkait tentang mekanisme kerjanya. Tolong diingat-ingat lagi ya antibiotik. Nah, ini contoh dari antibiotik, kemudian organisme yang memproduksinya, kemudian aktivitasnya, dan ada yang istilahnya mode of action-nya. Ini nanti tolong dibaca ya terkait ini. Contoh, ini antibiotik yang pertama kali ditemukan ini ada yang namanya penisilin ya. Organismenya itu disebut dengan penicillium. Penicillium itu sejenis jamur ya. Aktivitasnya untuk melawan bakteri yang termasuk ke dalam golongan gram positif. Apa ya gram positif ya? Oke, diingat-ingat lagi ya. Nah, mekanisme kerjanya ini ke arah ya sintesis dinding sel ya dari bakteri gram positif tersebut. Nah, ini yang lainnya tolong dibaca ya. Ada cephalosporin, ada bacitracin, ada vancomycin seperti itu. Oke, nah ini terkait tentang kurva pertumbuhan dari mikroba ya. Jadi untuk memproduksi antibiotik kita juga harus mendapatkan kurva pertumbuhan dari mikroba itu sendiri ya. Jadi sekali lagi kurva pertumbuhannya itu ada 4 fase. Ada fase lag atau adaptasi, ada fase eksponensial atau fase pertumbuhan atau disebut dengan fase logaritmik, ada fase stasioner atau disebutnya stagnan, dan ada yang namanya dead fase ya. Ini ada kesalahan gambar terkait tentang stasioner ya dan dead fase. Jadi di stasioner itu ya antara mikroorganisme yang hidup dan yang mati itu sama besarnya. Sedangkan dead fase itu mikroorganisme yang mati lebih banyak dibandingkan dengan mikroorganisme yang hidup. Nah, untuk memproduksi antibiotik ya, kita akan memanen ya atau mengambil antibiotik tersebut itu pada fase stasioner. Oke, ini proses fermentasi ya. Proses fermentasinya kurang lebih hampir sama seperti kalian belajar terkait tentang akarbose ya. Jadi pertama kita harus kultur mikroba dulu ya. Mikrobanya misalnya tadi jenis jamur ya, penicillium ya. Jadi penicilliumnya itu kita kultur ya atau diremajakan di subkultur, kemudian kita perbanyak ya, diadaptasikan pada media yang cocok untuk pertumbuhan jamur tersebut. Misalnya kalau kita membahas terkait tentang penicillium sampai dia disebut istilahnya starter ya. Jadi starter itu siap untuk ya melakukan fermentasi. Nah, ini contoh di sini ini pakai batch fermentasi ya. Ada juga ya yang continuous fermentasi. Jadi kalau batch fermentasi sekali tanam panen semua ya. Kalau continuous ya namanya continuous terus-terusan. Nah, di batch fermentasi ini ada yang disebut aerasi, pakai agitasi dan panen. Nah, ini
Kalau produksi antibiotik ya dengan cara continuous fermentasi, continuous fermentation ya istilahnya itu, ini bisa menggunakan yang namanya biofermentor. Ya, jadi biofermentor itu kurang lebih seperti ini. Jadi jamurnya penicillium dan substratnya itu ditambahkan secara berkala. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya ya terjadi proses fermentasi ya dengan memanfaatkan substrat tersebut. Kemudian yang bagian bawah nanti kulturnya yang tidak dipakai lagi dibuang, kemudian panen lah istilahnya ya. Oke, jadi kulturnya dibuang, kemudian hasil dari penisilinnya ya kita panen ya, seperti itu. Oke, ya itu terkait tentang produksi antibiotik dengan teknik fermentasi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar boleh. Nanti kita bisa diskusi juga di WhatsApp group ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa subscribe ya, like, boleh komen dong ya, dan share ya. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.